kita harus mencari value, additional value produk kita. Supaya kita tahu produk kita itu bisa berbeda dari orang lain adalah Assalamualaikum, saya Redia dari Lunar Academy. Teman-teman, pernah nggak ditanyain sama orang, kenapa sih saya harus beli produk kamu? Kan produk kamu juga sama kayak orang lain juga, banyak yang jualan ayam-ayaman juga, apa istimewanya gitu. Atau mungkin ada orang yang pengen ngetes, kamu kok jualannya mahal, emang istimewanya apa produk kamu? Semua teman-teman yang pengusaha itu harus tahu value atau nilai dari produknya apa yang berbeda dengan orang lain yang dijual oleh orang lain. Caranya gimana sih supaya kita ketemu value-nya apa? Kalau saya kan owner Ochicken, saya tahu value saya adalah produk saya itu organik ayamnya, diternak sendiri, diperdengarkan nurutan Al-Quran pada saat diternaknya, disembelih secara syar'i, lalu diolah tanpa menggunakan tambahan pengawet dan segala macamnya, dan pakannya dibuat sendiri, diminumnya juga pakai minuman herbal. Itu kalau saya. Nah, kalau teman-teman apa? Caranya gini, teman-teman, supaya kita tahu produk kita itu bisa berbeda dari orang lain adalah satu, yang pasti harus istimewa. Terus yang kedua, servisnya harus excellent. Terus yang ketiga, di tempat lain itu nggak ada. Kalau kita menemukan di tempat lain nggak ada. Supaya kita kelihatan berbeda dan nampak berbeda, kita harus menganalisa kompetitor kita, pesaing kita, orang-orang yang jualannya sama kayak kita. Kalau kita jualan bubur ayam, di tempat ini ya, di titik ini, cari 10 pedagang bubur ayam yang ada di sekitar 2 km di sekitar rumah Bapak dan Ibu. Datangin satu-satu, beli produknya, rasakan, datang ke sana kalau perlu datang ke sana. Servisnya gimana? Coba sebutin servisnya, 5 aja yang terbaik dari mereka. Servisnya gimana? Oh, cepat, cekatan, ramah, bersih. Servisnya tuh tangannya pada bersih semua, karyawan segala macamnya. Terus disambut. Lihat ke dapurnya, kalau kita bisa ngelongok dapurnya bersih juga nggak, jorok nggak, piringnya, mangkoknya gimana. Kita harus mencari 5 kelebihannya mereka masing-masing. Jadi kalau kita punya 10 kompetitor, masing-masing dicari 5 kelebihannya, mulai dari servisnya, pelayanannya, makanannya, lalu harganya, lokasinya, itu kita harus tahu semuanya tuh, minimal 5 aja. Jadi kita ketika balik ke rumah, kita harus sudah punya 50 kebaikan-kebaikan dari kompetitor kita yang kita nggak punya. Nah, di 50 inilah yang harus kita serap, yang harus kita adopsi. Jadi, kita nanti punya nilai tambah apa? Kita punya produk yang toko ini nggak punya, toko ini punya, toko ini nggak punya, toko ini punya. Jadi kita punya semuanya. Dari semua toko yang ada 10 kita punya semuanya. Mulai dari pelayanannya harus excellent, lalu deliverynya harus on time, kalau perlu cepat, cekatan, lalu pembayarannya mudah, bisa pakai apa aja gitu. Lalu ramah, kalau ditelepon juga selalu angkat kayak gitu. Jadi terus promonya juga kenceng, produknya bersih, ada stikernya, ada judulnya, harganya jelas, nggak dibohongin. Nah kayak gitu, kita harus mencari value, additional value produk kita. Additional value selain pada produk tuh apa? Servis tadi, itu kan bukan pada produk. Kalau produk memang harus excellent, harus nggak ada yang punya. Tapi selain produk apa? Ya tadi servis, iklan, promonya, diskon-diskonnya mungkin, atau keramahan yang punyanya. Bahkan kalau di satu toko mungkin itu ownernya itu ada di tempatnya, melayani langsung, itu juga suatu kelebihan. Ini harus kita temuin additional value dari produk kita. Jadi teman-teman semua harus menemukan apa sih additional value produk Bapak dan Ibu semuanya, kenapa orang lain harus membeli produk Anda. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum.